Ring, 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 a Get your ring, soul. ring, 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 Cause ring, someone ring, 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 Get your ring, ring, They keep on calling and calling, don't you leave it ringing, ring-a-ling, ring, 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 ring-a-ling. Comedy Ringtone Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizal Effendi dengan NIM 2016-310008. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang mengelola dalam lingkungan bisnis dinamis, mengambil resiko dan menghasilkan laba. Bisnis dan kewirausahaan. Bisnis atau usaha sendiri adalah kegiatan yang menyediakan barang atau jasa kepada pihak lain saat mengoperasikannya untuk mencapai sebuah laba. Sedangkan laba sendiri adalah jumlah uang yang diperoleh dari sebuah bisnis itu sendiri, selain dari jumlah-jumlah yang dikeluarkan untuk gaji dan biaya-biaya lainnya. Memulai sebuah bisnis biasanya sangatlah beresiko. Orang-orang yang berani mengambil resiko ini sering disebut sebagai pengusaha. Pengusaha adalah orang-orang yang meluangkan waktu dan uangnya untuk memulai dan mengelola sebuah bisnis. Bisnis sangatlah beresiko. Resiko sendiri adalah sebuah peluang terjadinya kehilangan waktu dan uang yang mungkin dapat terjadi ketika mengelola sebuah bisnis. Resiko kerugian adalah di mana ketika biaya-biaya yang dikeluarkan lebih kecil daripada pendapatan yang diterima. Dan pendapatan itu sendiri adalah jumlah uang yang diperoleh dari menjual barang dan jasa kepada pihak lain atau konsumen selama periode tertentu. Kadangkala, sebuah peluang terjadinya resiko berbanding lurus dengan sebuah peluang terjadinya keuntungan. Semakin besar resiko kerugian, semakin besar pula resiko keuntungan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kita ambil contoh. Apabila kita membuka usaha hotdog di tengah kota, pasti kita akan menemukan biaya-biaya seperti biaya sewa tanah, biaya sewa gedung yang lebih mahal daripada biaya-biaya yang dikenakan di pinggir kota. Selain itu, apabila kita membuka usaha di tengah kota, biasanya akan dikenakan pajak oleh pemerintah kota itu sendiri. Berbeda dengan ketika kita membuka usaha di sebuah daerah pinggiran. Dari situ dapat kita simpulkan biaya-biaya yang dikeluarkan di kota lebih besar dan itu dapat memicu kerugian, namun juga pendapatan yang kita terima ketika kita menjual sesuatu di kota akan lebih besar daripada pendapatan yang kita terima ketika kita menjual di pinggiran kota atau di daerah terpencil. Bisnis menjadi satu opsi seseorang menjadi kaya. Namun, bisnis tidak hanya memperkaya diri sendiri, bisnis juga menyediakan berbagai bahan kebutuhan. Di sini, bisnis memiliki peran meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Standar kehidupan sendiri adalah jumlah uang yang dapat dibelikan barang atau jasa oleh seseorang. Sedangkan kualitas hidup merujuk pada kesejahteraan umum, mengenai kebebasan politik, kehidupan alami, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kesenangan. Bisnis dapat pula meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Mengapa? Karena sebuah bisnis tidak hanya mengenai satu aspek, yaitu mencapai laba saja. Nanti kita akan pelajari tentang bagaimana bisnis dapat mempengaruhi kehidupan sosial. Di dalam bisnis terdapat banyak pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di dalam bisnis ini sendiri disebut sebagai stakeholder. Stakeholder adalah orang-orang yang menerima kerugian maupun keuntungan dari kebijakan-kebijakan dan aktivitas-aktivitas bisnis itu sendiri. Terdapat banyak macam stakeholder, seperti contohnya adalah produsen, konsumen, karyawan dari sebuah usaha, pemerintah, dan lain sebagainya. Tantangan di masa kini adalah bagaimana sebuah organisasi bisnis dapat menyelaraskan berbagai kepentingan dari stakeholder ini sendiri. Namun, masalah yang terkadang terjadi adalah terjadinya tumpang tindih antar kepentingan stakeholder ini. Seperti contohnya,
Ketika konsumen menginginkan sebuah produk yang berkualitas dengan harga yang murah, berbanding terbalik dengan produsen yang menginginkan sebuah produk dapat menjadi berkualitas namun menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Nah, disinilah kita akan belajar mengenai organisasi bisnis dan memanage organisasi bisnis ini agar dapat menyeimbangkan kepentingan antar stakeholder. Selanjutnya kita akan belajar mengenai organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba ini sendiri adalah organisasi yang tujuannya tidak hanya sekedar mencapai sebuah laba, namun juga mempunyai tujuan-tujuan sosial. Organisasi bisnis terkadang juga mempunyai tujuan sosial. Seseorang yang memulai usaha sosial ini seringkali disebut sebagai pengusaha sosial. Pengusaha sosial itu adalah orang-orang yang menggunakan prinsip-prinsip bisnis dalam memulai organisasi bisnis untuk mencapai sebuah laba, dan laba itu sendiri akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di negaranya. Kita ambil contoh mengenai pengusaha sosial seperti bank sampah dan lain sebagainya. Organisasi nirlaba sendiri juga mempunyai sebuah risiko terjadinya kerugian. Namun kerugian-kerugian yang ada di organisasi ini dapat ditekan dengan menggunakan memanage organisasi bisnis menggunakan prinsip-prinsip bisnis itu sendiri. Selanjutnya mengenai peluang kewirausahaan atau bekerja untuk orang lain. Terdapat banyak cara untuk meraih kesuksesan. Salah satunya adalah mendaki karir di perusahaan ataupun dengan membuka usaha kita sendiri. Apabila kita membuka usaha kita sendiri, kita akan menanggung resiko itu sendiri. Namun apabila kita mendaki jenjang karir di perusahaan lain, terkadang resiko-resiko itu akan ditanggung oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah pentingnya bisnis dalam penciptaan kekayaan. Para ahli ekonomi beberapa tahun belakangan ini meneliti mengapa ada negara yang kaya dan negara yang miskin. Setelah diteliti, ada beberapa hal yang dapat menciptakan kekayaan bagi sebuah negara itu sendiri. Faktor-faktor yang menciptakan kekayaan ini sering disebut sebagai faktor produksi. Faktor produksi ini contohnya antara lain seperti tanah, gedung, lalu ada modal, lalu ada pengetahuan, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi sebuah bisnis dapat menciptakan sebuah kekayaan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk bangsa dan negaranya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adinda Rizky Santi Palupi, NIM 2016-310013. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah faktor-faktor sekitar yang dapat membantu atau menghambat perkembangan bisnis. Lingkungan bisnis sendiri terdiri atas 5 unsur, yaitu lingkungan bisnis global, lingkungan ekonomi dan hukum, lingkungan teknologi, lingkungan kompetitif, dan juga lingkungan sosial. Yang pertama akan saya jelaskan adalah mengenai lingkungan ekonomi dan hukum. Lingkungan ekonomi dan hukum merupakan upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir risiko memulai usaha. Yang dapat kita lakukan antara lain: 1. Pemerintah dapat menjaga pajak dan komoditas pada tingkat minimum. Yang kedua, pemerintah dapat mempromosikan kewirausahaan dengan mengizinkan kepemilikan swasta atau kebebasan kepemilikan. Yang ketiga, pemerintah dapat mengurangi risiko dengan membuat hukum kontrak. Yang keempat, pemerintah dapat menciptakan mata uang yang dapat diperdagangkan di pasar dunia sehingga masyarakat dapat membeli atau menjual barang dan jasa dengan menggunakan mata uang tersebut. Dan yang terakhir, pemerintah dapat meminimalisir tingkat korupsi pada bisnis tersebut dan dalam jajaran karyawannya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Madani Marwan dengan NIM 2016-310014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai negara korupsi yang ada di dunia. Setiap tahunnya, Transparansi Internasional mengeluarkan daftar-daftar negara korupsi yang ada di dunia.
pada daftar tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu negara dengan tingkat korupsi yang rendah dan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Negara dengan tingkat korupsi yang rendah pada peringkat pertama diduduki oleh Islandia, kemudian diikuti oleh Finlandia, dan diikuti oleh Selandia Baru. Untuk negara dengan tingkat korupsi paling tinggi di dunia, peringkat pertama ditempati oleh Bangladesh, kemudian diikuti oleh Chad, dan yang terakhir oleh Haiti. Kenyataan ini sungguh ironis mengingat terdapat dampak korupsi terhadap bisnis. Dampak korupsi terhadap bisnis diantaranya adalah ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan persaingan bisnis tidak sehat, sehingga merugikan konsumen. Misalkan, harga suatu barang di pasaran akan menjadi sangat tinggi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai lingkungan teknologi. Sebelum kita memasuki dan menjelaskan mengenai lingkungan teknologi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan arti dari teknologi itu sendiri. Teknologi itu sendiri adalah segala sesuatu perangkat yang menjadikan proses dalam bisnis menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam lingkungan teknologi terbagi menjadi 3 macam, yaitu produktivitas, e-commerce, dan tanggapan terhadap pelanggan. Sebelum lebih jauh membahas satu persatu poin tersebut, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu keuntungan dari teknologi. Salah satu keuntungan dari teknologi adalah seringkali perusahaan telah menyediakan segala macam teknologi yang memudahkan kita untuk menjadi lebih produktif. Produktivitas adalah jumlah keluaran yang dihasilkan dengan menggunakan jumlah masukan tertentu, misalkan jam kerja. Semakin banyak yang kita dapat hasilkan dalam satu periode, semakin tinggi pula nilai kita bagi perusahaan. Kemudian akhir-akhir ini terjadi tren yaitu semakin maraknya penggunaan e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce sendiri merupakan proses pembelian dan penjualan barang melalui internet. Terdapat 2 macam jenis e-commerce yang ada, yaitu bisnis ke pelanggan atau B2C dan bisnis ke bisnis atau B2B. Di antara 2 jenis itu, B2B atau bisnis ke bisnis adalah yang paling penting, karena B2B menjual barang atau jasa dari perusahaan ke satu perusahaan lainnya. Misalkan IBM yang menjual jasa konsultasi ke bank-bank lokal. Lalu ada juga tanggapan terhadap konsumen. Seringkali banyak bisnis yang gagal karena mereka tidak tahu bagaimana cara memperlakukan konsumen. Sebuah bisnis yang sukses adalah mereka atau bisnis yang mampu memenuhi kemauan atau kebutuhan para konsumennya. Dan bisnis yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan atau kemauan konsumennya, maka mereka tidak dapat mencapai kesuksesan seperti bisnis yang sukses tadi. Salah satu contoh terkait tanggapan ke konsumen dalam penerapan teknologinya adalah pemanfaatan kode batang bagi pengecer untuk mengetahui produk apa yang dibeli oleh pelanggan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencurian identitas. Belakangan ini pencurian identitas selalu meningkat setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2003 hingga 2005, setidaknya terdapat 20% dari total pelanggan yang melakukan komplain karena identitas mereka yang dicuri. Di antara 20% itu, terdapat 29% korban yang berusia antara 18 hingga 29 tahun, yang dimana usia tersebut adalah rentang dari usia pelajar dan mahasiswa. Pencurian identitas sendiri merupakan suatu tindakan pengambilan informasi yang bersifat pribadi, yaitu meliputi nomor jaminan sosial, nomor kartu kredit, dan informasi pribadi lainnya, untuk digunakan dalam tindak kejahatan atau tindakan ilegal lainnya, seperti membeli barang-barang mahal dengan nomor kartu kredit orang lain. Pada tahun 2005 sendiri, jumlah korban pencurian identitas mencapai sekitar 255.000 pelanggan. Sekitar 180.000 pelanggan dari toko Polo Ralph Lauren yang menggunakan kartu kredit Mastercard diduga telah dicuri identitasnya. Dan sekitar 145.000 data yang ada di Choice Point telah dijual kepada para kriminal. Ada 4 cara dalam mencegah pencurian identitas, diantaranya
Ada 4 cara yang terjadi dalam pencurian identitas, diantaranya penggelapan kartu kredit, penggelapan identitas telepon, penggelapan dana di bank, dan penggelapan terkait informasi kepegawaian. Lalu, bagaimana cara agar kita terhindar dari usaha pencurian identitas? Salah satu yang terpenting adalah kita wajib berhati-hati dalam memberikan informasi kepada siapapun. Salah satunya adalah lindungi nomor Anda dan jangan berikan kepada siapapun. Jika ada jasa penyedia layanan yang menanyakan kartu kredit Anda, sebaiknya berikanlah nomor SIM Anda. Yang ketiga adalah amankan sendiri dokumen ataupun segala bentuk rekaman yang terkait dengan informasi pribadi dan sekiranya bisa diketahui oleh orang lain. Dan yang terakhir, untuk memberikan perlindungan maksimal, mintalah kepada penyedia layanan kartu kredit untuk menghentikan layanan kredit Anda kapanpun yang Anda inginkan. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Sadulata dengan nomor NIM 2016 310018. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan persaingan. Lingkungan persaingan di zaman sekarang ini tidak seketat dulu. Perusahaan saat ini sudah mempunyai senjata sendiri-sendiri untuk bersaing dengan memfokuskan pada kualitas sebuah produk. Tujuannya adalah untuk mengurangi sebuah kesalahan dalam memproduksi sebuah produk. Walaupun demikian, sekedar membuat produk berkualitas tinggi tidaklah cukup untuk menjadikan perusahaan mampu bersaing dalam dunia pasar, karena perusahaan tersebut harus memiliki layanan prima dan harga yang bersaing. Yang selanjutnya, bersaing dengan cara melebihi harapan pelanggan. Organisasi manufaktur dan jasa di seluruh dunia telah mempelajari bahwa konsumen sekarang memiliki banyak tuntunan. Mereka tidak hanya menginginkan kualitas yang bagus, tapi tingkat harga yang rendah, juga layanan yang baik. Organisasi manufaktur itu adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, tenaga kerja, dan sebuah media proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual belikan. Organisasi jasa sendiri adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Setiap organisasi manufaktur dan jasa di dunia ini seharusnya memiliki tanda pada pintunya yang mengingatkan bahwa pekerja harus mengutamakan pelanggan. Bisnis kini sendiri menuruti kemauan pelanggan, tidak lagi menuruti kemauan pihak manajemen seperti masa lalu. Bersaing dengan cara restrukturisasi atau pemberdayaan. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sebuah perusahaan harus memberi pekerjaan lini depan mereka tanggung jawab, otoritas, dan kebebasan untuk menggapai permintaan-permintaan pelanggan dengan cepat. Itu yang disebut pemberdayaan. Untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan, para manajer harus melatih karyawan lini depan untuk membuat keputusan tanpa harus berkonsultasi pada manajernya. Dan dari hal tersebut dapat memberdayakan karyawan membawa pada pengembangan restruksi organisasi yang benar-benar baru untuk menjawab tanggapan perubahan kebutuhan pelanggan dan karyawan. Selanjutnya, lingkungan sosial seperti demografi, yaitu peneliti statistik dari populasi manusia berkaitan dengan jumlah, kepadatan, karakteristik seperti umur, ras, gender, dan pendapatan.
Seperti halnya penduduk Amerika Serikat kini sedang mengalami perubahan-perubahan besar yang mempengaruhi bagaimana seorang hidup, di mana mereka tinggal, apa yang mereka beli, dan bagaimana mereka menghabiskan waktunya. Lebih jauh lagi, pergeseran besar populasi membawa peluang-peluang bagi beberapa perusahaan dan menurunnya peluang bagi sebagian perusahaan lainnya. Selanjutnya, mengelola keragaman. Keragaman kini berarti lebih dari sekedar merekrut dan mempertahankan karyawan minoritas dan perempuan. Perusahaan kini lebih merespon basis pelanggan yang beragam dengan cara memperkerjakan tenaga kerja yang lebih beragam untuk melayani mereka. AT dan T contohnya adalah suatu dari perusahaan komunikasi data terbesar di dunia. Angkatan kerja perusahaan ini terdiri atas 51% perempuan dan 34% kulit berwarna. Kulit berwarna juga mewakili 20% tim manajemen SBC, ya lebih dari 75% perusahaan-perusahaan Fortune 1000 melakukan inisiatif keragaman. Singkatnya, sekarang perusahaan kini memandang pentingnya pengelolaan keragaman. Jumlah imigran legal dan ilegal telah menyebabkan pengaruh dramatis di banyak kota. Pengaruh ini terutama dirasakan oleh sekolah dan rumah sakit. Selanjutnya, meningkatnya jumlah penduduk Amerika berusia lebih tua. Orang-orang yang berusia 45 sampai 54 tahun saat ini merupakan kelompok terkaya dalam masyarakat Amerika Serikat. Mereka menghabiskan lebih dari kelompok-kelompoknya untuk berbagai hal kecuali perawatan dan kesehatan. Dengan demikian merupakan pasar yang menguntungkan bagi restoran, transportasi, hiburan, pendidikan, dan seterusnya. Di situ coba dipikirkan untuk produk dan jasa yang akan dibutuhkan penduduk parubaya dan lanjut usia-usianya. Obat-obatan, panti jompo, fasilitas hidup berhantu, penitipan manula, perawatan kesehatan di rumah sakit, rekreasi, dan sejenisnya. Di situ akan banyak menghasilkan produk yang berkualitas dan diperlukan oleh kalangan seperti mereka. Selanjutnya, keluarga dalam dua pendapatan, yaitu beberapa faktor telah membawa pertumbuhan dramatis jumlah dengan dua pendapatan di Amerika Serikat. Biaya tinggi perumahan dan mempertahankan gaya hidup senang, tingkat pajak yang tinggi, dan penekanan budaya pada memiliki semuanya membuat sulit bahkan tidak mungkin bagi banyak rumah tangga untuk hidup hanya dengan satu pendapatan, dan lebih jauh lagi banyak perempuan kini yang ingin menjadi wanita karir. Perubahan di tempat kerja disebabkan meningkatnya jumlah keluarga yang ingin mendapat dua pendapatan, menciptakan banyak peluang kerja di tempat penitipan, konseling, dan bidang-bidang berkaitan lainnya. Selanjutnya, orang tua tunggal. Orang tua tunggal itu seperti ayah yang bekerja sendirian. Pertumbuhan pesat rumah tangga orang tua tunggal juga menimbulkan pengaruh besar pada bisnis. Hal tersebut dikarenakan merupakan tugas yang amat untuk bekerja penuh dan merawat keluarga. Pada orang tua tunggal telah menyebabkan perusahaan memberikan program-program seperti cuti keluarga dan flex time, atau pekerja dapat datang dan pulang pada waktu yang dipilihnya pada kondisi tertentu. Baik,
Segitu saja presentasi yang saya berikan. Selanjutnya akan dianukan sama rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Rizky Utami, NIM 2016-310019. Di sini saya akan memaparkan tentang yang pertama adalah ukuran keluarga di negara gabungan. Pada grafik yang terdapat di slide, dapat kita lihat bahwa ukuran keluarga di negara gabungan cenderung menurun. Yang kedua adalah tentang daya beli di beberapa kelompok. Yang pertama adalah dari kelompok wanita yang dimana kekuatan daya belinya paling tinggi, yakni 3.700 miliar US dollar Amerika. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan tentang imigrasi. Imigrasi adalah sering kita tahu bahwa perpindahan suatu penduduk dari satu negara ke negara lain, yang dimana pelaku imigrasi disebut dengan imigran. Nah, di Amerika, seorang anak yang lahir dari penduduk imigran harus berkewarganegaraan Amerika Serikat. Sedangkan dan saya mengutip dari Wikipedia, Bill Clinton tahun 1998 menyatakan bahwa kekuatan terbesar Amerika dari para imigran. Nah, di sini jadi kita tahu bahwa seorang imigran tidak selalu membawa dampak negatif, dan ada kalanya seorang imigran itu membawa dampak positif. Lalu yang keempat saya akan menjelaskan tentang keragaman berbagai isu. Yang pertama adalah isu tentang ras, lalu yang kedua adalah etnik, lalu yang ketiga adalah agama, lalu yang keempat adalah usia, dan yang kelima jenis kelamin dan keterbatasan dan yang lain sebagainya. Ras atau etnik hampir sama tetapi berbeda. Ras cenderung ke keturunan, sedangkan etnik cenderung ke budaya. Lalu yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin dibedakan menjadi dua, yakni wanita dan laki-laki, yang dimana jenis kelamin membedakan juga antara peran dan status dari kedua perbedaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan atau disabilitas, yang dimana keterbatasan ini kebanyakan cenderung ke keterbatasan fisik seperti cacat sejak lahir dan lain sebagainya. Lalu agama adalah suatu kepercayaan yang dianut oleh seseorang, yang dimana agama sendiri di Indonesia terdapat 5 agama, yakni Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik, dan lain sebagainya. Masih banyak yang dapat kita telah dari apa yang keragaman ini. Pada intinya, sebuah keragaman tidak harus memecah belahkan suatu negara. Demikian yang dapat saya paparkan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ayu Asri Oktawardani, NIM 2016-310022. Di sini saya akan menjelaskan tentang orang tua yang bekerja di Amerika. Untuk wanita di Amerika yang berusia 55 hingga 59 tahun terdapat sekitar 60%, dan pada usia 60 hingga 64 tahun terdapat 39%, dan di usia 65 tahun ke atas kurang dari 10%. Orang-orang yang berusia lebih tua ini termasuk masyarakat terkaya di Amerika. Mereka menghabiskan waktu dengan berbagai hal, kecuali dengan perawatan kesehatan. Di tahun 2010, penduduk yang berusia 60 tahun terdapat sekitar 56 juta. Dan di tahun 2020 mendatang akan memiliki lebih dari 23%-nya. Selanjutnya adalah orang Amerika yang hidupnya lebih lama. Harapan hidup orang Amerika naik hingga rekor tertinggi, yaitu hingga mencapai 78 tahun. Jumlah kematian di tahun 2004 menurun hingga 50.000 dibandingkan pada tahun 2003. Penurunan tertajam sejak tahun 1938. Pada tahun 2005, 1 dari 8 orang di Amerika akan berusia 65 tahun atau lebih tua. Di pihak lainnya, pensiunan sebenarnya akan menguras kekayaan perekonomian. Masalah jaminan sosial telah menjadi salah satu masalah utamanya. Di tahun 2018, uang yang akan masuk ke jaminan sosial akan lebih sedikit dibandingkan yang akan dikeluarkan.
Selanjutnya adalah pertumbuhan di kota satelit. Warga timur laut yang bergerak ke arah selatan dan barat, dan warga barat pesisir bergerak ke arah pedalaman. Yang kedua, negara-negara yang memperoleh sebagian besar penduduk adalah negara Florida, Arizona, dan Nevada. Yang ketiga adalah negara-negara yang kehilangan penduduknya, yaitu adalah negara California, New York, dan negara Illinois. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rima Levina Andini dengan NIM 2016-310027. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan global. Lingkungan bisnis global dapat digambarkan tentang pengaruh lingkungan-lingkungan lainnya. Faktor-faktor dari lingkungan global itu sendiri yaitu yang pertama, persaingan internasional dan perdagangan bebas. Dua perubahan ini merupakan perubahan penting pada lingkungan bisnis dalam tahun-tahun ini yang menjadikan sistem distribusi lebih efisien. Kedua yaitu perbaikan transportasi dan komunikasi. Perubahan ini menyebabkan bertambahnya perdagangan yang menjadikan komunikasi lebih maju. Faktor yang ketiga yaitu ancaman terorisme dan perang. Hal ini menyebabkan pertumbuhan lebih lambat karena biaya dana telah dialihkan untuk biaya perang. Sehingga untuk mengurangi ketegangan dunia yaitu dengan cara memupuk ekonomi global dengan organisasi pencetak laba atau nirlaba. Faktor yang keempat yaitu perubahan global. Perubahan global saat ini yaitu banyaknya perdagangan dan persaingan global. Sehingga seorang bisnis harus mempersiapkan diri untuk bersaing di kalangan dunia. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang evolusi bisnis Amerika, di mana banyak bisnis di Amerika yang menjadi lebih produktif. Hal-hal yang mempengaruhi evolusi bisnis Amerika itu sendiri yaitu yang pertama, pertanian dan manufaktur. Pertanian merupakan industri utama di Amerika Serikat, di mana pertanian ini menggunakan teknologi untuk menjadi lebih produktif. Faktor yang kedua yaitu industri jasa, di mana industri jasa di Amerika Serikat sangat dibutuhkan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena banyaknya pekerjaan yang dibayar lebih tinggi dibanding dengan produksi barang. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Christine Natalia Bana, NIM 2016-310029, akan memaparkan tentang yang pertama, gejala-gejala dalam bisnis. Gejala-gejala dalam bisnis yang pertama adanya berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, globalisasi. 3. Melakukan bisnis 24/7. Maksud dari melakukan bisnis 24/7 adalah melakukan bisnis 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu sepanjang waktu. Yang keempat, konsumen menjadi cerdas. Yang kelima, tenaga kerja yang sudah lanjut usia. Yang keenam, meningkatkan keanekaragaman. 7. Piramid versus jaringan. 8. Mulainya ada perasaan mandiri dan menguasai para karyawan. 9. Keterampilan berkomunikasi. Yang ke-10, keterampilan dalam membuat keputusan. 11. Kerjasama. 12. Kepemimpinan. Dan yang ke-13 adalah belajar terus-menerus. Yang kedua, tentang memanfaatkan beragam tenaga kerja. Menurut survei masyarakat mengenai sumber daya manusia, sekitar 70% dari responden aktif memanfaatkan keanekaragaman tenaga kerja melalui yang pertama, sekitar 40% memastikan program pengembangan kepemimpinan menjangkau seluruh karyawan. Kedua, sebanyak 39% memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Yang ketiga, 35% mengintegrasikan keanekaragaman dalam strategi bisnis berorganisasi. Yang terakhir, sebanyak 34% meningkatkan inovasi dengan menekan latar belakang. Yang ketiga akan saya jelaskan mengenai grafik tingkat keterampilan yang dibutuhkan. Tingkat keterampilan rata-rata yang dibutuhkan adalah sebanyak 3,6%. Ada 6 level dalam tingkat keterampilan yang dibutuhkan. Dari level 1 dan level 2 sama-sama mendapati 2%. Sedangkan pada level 3 berada di antara 2% dan 48%. Sedangkan pada
Level 4 berada pada 58%, dan pada level 5 dan level 6 berada pada 40%. Lalu yang berikutnya adalah grafik mengenai tingkat keterampilan saat ini. Tingkat keterampilan saat ini memiliki rata-rata 2,6%. Dan dia juga memiliki beberapa level, yaitu level 1 sampai level 6. Level 1 dan level 2 berada pada 6,8%. Dan level 3 berada pada 70,5%. Level 4 berada di 16,1%, dan level 5 beserta level 6 sama-sama berada di antara level 6,6%. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ring, ring, ring,